Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Febriani dengan NPM 21150611118 dari kelas IOTA. Di sini saya akan menjelaskan tugas video dokumentasi tentang monitoring sensor suhu, kelembapan, dan juga jarak, yang dimana datanya disimpan di dalam database dan divisualisasikan pada web. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan alatnya dulu. Jadi di sini alat yang kita pakai itu ada breadboard, ada lampu LED, lalu kabel jumper, ada Node MCU, terus sensor DHT11, dan juga ada sensor ultrasonik yaitu sensor jarak. Sensor DHT11 yaitu sensor suhu dan sensor dan mengukur kelembaban juga. Dan di sini ada kabel jumper. Jadi di sini pin-pinnya. Di sini untuk lampu LED kita sambungkan ke pin D0 yang ada di Node MCU. D0 yang ada di Node MCU. Lalu untuk di sini juga kita menjumper ke ground. Jadi dari yang bagian negatif kita jumper ke di pin ground di Node MCU. Lalu untuk sensor DHT11 ini, di mana di sini dia akan memiliki 3 pin, yaitu ada pin yang plus, output, dan juga min. Pin yang plus ini kita sambungkan di VCC atau 3V di pin Node MCU. Lalu untuk yang outputnya di sini kita sambungkan ke D2, dan untuk yang minnya ini kita sambungkan dengan ground. Lalu untuk yang sensor ultrasoniknya atau sensor jaraknya, di sini dia memiliki 4 pin. Di sini dia memiliki 4 pin, yaitu ada pin VCC, ada pin trig dan echo, lalu ada ground. Di mana di sini VCC kita sambungkan di yang VCC di Node MCU ini atau 3V ini. Lalu yang trig ini kita sambungkan. Di sini saya menyambungkannya dengan pin D6. Lalu yang echo-nya saya sambungkan dengan pin D7, dan yang ground-nya kita sambungkan ke pin ground juga. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk penjelasan codingannya. Baiklah, di sini untuk penjelasan codingan, di mana yaitu ada include ESP8266 wifi.h, lalu ada include ESP8266 http client.h, dan juga ada include dht.h. Lalu di sini pada baris ke-5 sampai ke-9 ini terdapat define atau kita mendefinisikan bahwasannya DHT pin ini ada di D2 Node MCU. Lalu DHT type atau tipe DHT yang kita pakai yaitu adalah DHT11. Lalu untuk trigger pin itu kita sambungkan ke D6, lalu echo pin kita sambungkan ke D7. Lalu untuk LED-nya kita sambungkan ke D0. Nah, di sini DHT diambil dari parameter input yaitu DHT pin dan juga DHT type. Lalu di sini ada server SID dan PWD yang kita pakai. Nah, untuk server ini yaitu IP-nya, IP server yang kita pakai yaitu ini seperti ini saya. Lalu WiFi yang kita pakai. Nah, di sini terdapat void setup yang dimana artinya itu perulangan yang hanya dilakukan 1 kali. Di sini ada serial begin yaitu kita pakai 9600. Lalu ada serial print yang dimana menampilkan connecting to my SID yang artinya diambil dari WiFi yang kita pakai. Lalu selanjutnya di sini ada while, ketika WiFi statusnya itu tidak sama dengan well connected maka dia akan nggak connected gitu. Lalu kita pakai delay yaitu 5000 milisecond.
Lalu selanjutnya di sini ada serial print yaitu WL connected, ada credential accepted, dan connect to Wi-Fi, yang artinya dimana apabila Wi-Fi yang kita pakai ini berhasil atau sama sesuai dengan codingan, maka dia akan menampilkan connectednya itu berhasil kayak gitu. Nah, di sini terdapat pin mode, yaitu outputnya, yaitu ada trigger pin output sebagai output, lalu echo pin sebagai input, dan LED-nya sebagai output. Trigger pin dan echo pin ini kan punyanya jarak ya, jadi sama aja dia kayak si ini mendeteksi adanya jarak dulu, baru nanti dia akan mengeluarkan hasilnya. Lalu di sini terdapat void loop, yaitu itu artinya perulangan yang dilakukan berulang kali. Nah, di sini ada float, tipe data float, H, T, dan juga durasi. Yang dimana H ini yaitu dari DHT, kita read humidity, ini untuk kelembapan. Lalu DHT read temperatur, yaitu untuk suhu, dan duration ini yaitu untuk jaraknya. Nah, lalu di sini ada digital write, yang dimana trigger pin low, maka dia delay microsecond yaitu 2. Dan digital write trigger pin high, maka delay microsecond yaitu 10. Dan di sini digital write trigger pin low, maka durationnya itu sama dengan pulse in echo pin high. Jadi dia akan hidup, akan naik. Nah, di sini apabila H-nya atau humidity kelembapannya atau juga suhunya, maka serial print line itu akan menampilkan fail to read from DHT sensor. Jadi sama aja kalau misalnya humidity sama temperatur itu nggak bisa kebaca, dia akan menampilkan ini fail to read from DHT sensor. Nah, ini untuk serial print ini artinya itu yang dimunculkan yaitu ada humidity, ada temperatur, dan juga ada jarak. Nah, di sini untuk pengkondisian jarak itu ada percabangan, di mana fungsi if yaitu jika jaraknya ini kurang dari sama dengan 10, maka lampu itu akan high atau akan hidup. Dan dia akan menampilkan juga di serial monitor yaitu jarak terlalu dekat segera menjauh. Dan else, jadi apabila kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke kondisi else, di mana LED-nya itu akan low dan serial print line-nya akan menampilkan jarak aman. Lalu ini untuk mengkoneksikan ke server, dan ini client print ini get-nya. Jadi kan tadi kan kita sempat ngebuat yang di database. Nah, ini sama aja dia kayak get atau mendapatkan data-datanya gitu. Nah, ini host yaitu IP address-nya juga, IP server yang kita pakai di Wi-Fi. Nah, ini dia udah masuk, dan langsung aja kita contohin di. Jadi kan ini ada sensor ultrasoniknya ya. Yang apabila kita kasih jarak kayak gini, nah, maka lampunya akan hidup. Lampunya akan hidup. Baiklah, jadi di sini ada codingan lain juga yang ada di file suhu, yaitu ada live server, ada koneksi, load, dan indeks juga. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja, di mana indeks ini lebih ke visualisasinya, visualisasi web monitoring kita. Nah, di sini ada judulnya, yaitu ada real time sensor suhu, kelembapan, dan jarak Bandar Lampung dan sekitarnya. Lalu ada suhu, ada kelembapan, ada jaraknya, lalu ada color, ada style, data, margin, expanding, itu kayak untuk ukuran-ukuran dan warna-warnanya aja dari web server, dari web monitoring kita.
Lalu di sini ada load, di mana di sini itu dia akan mengambil data mengambil data dari kelembapan, suhu, dan juga jarak. Apabila dia tidak bisa mengambil, maka dia akan masuk kondisi else, yaitu data not received. Lalu di sini kan nih dari kita ngambil SQL ini insert into sensor, yaitu ada kelembaban, suhu, jarak, dan tanggal. Di mana values-nya itu ada kelembapan, suhu, jarak, dan now. Now ini artinya waktunya ya. Waktunya itu waktu sekarang gitu. Lalu untuk yang koneksi ini lebih ke arah koneksinya, yaitu kita ngambilnya kan dari localhost, lalu ada usernya yaitu root, lalu passwordnya itu nggak ada, dan DB name atau database name-nya itu IoT. Nah, ini kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat. Nih, di sini kan saya namainnya IoT, makanya kenapa yang tadi itu kita nama ini IoT. Lalu ada di sini ada sensor juga, di mana di dalam sensor itu ada tabel ID, tanggal, suhu, kelembapan, dan juga jarak. Dengan ID ini tipe datanya yaitu integer dan auto increment. Lalu ada tanggal yaitu ada timestamp, lalu suhu ada float, kelembapan juga float, dan jaraknya juga float. Baiklah, untuk penjelasan singkatnya. Baiklah, berikut ini adalah web untuk kita melihat monitoring suhu, kelembapan, dan juga jaraknya. Jadi di sini kenapa jaraknya dia ini stabil? Karena emang jarak ini kan menentukan jarak dekat terhadap objek. Sedangkan di sini itu dia tidak dekat dengan objek manapun, makanya dia stabil. Makanya di sini kita akan coba ini. Nah, maka lampunya akan menyala sesuai dengan decodingan tadi. Apabila dia kurang dari 10 cm, maka lampu akan menyala. Dan ini dia jaraknya langsung turun sampai ke sini. Di sini, ini 4 jaraknya. Lalu di sini untuk kelembapannya yaitu ada 74, lalu suhunya yaitu ada 31. Suhu dan kelembapan ini lebih stabil memang dibandingkan dengan jarak. Kalau jarak itu kita taruh objek, maka dia akan berubah grafiknya kayak drastis biasanya. Kalau untuk suhu dan kelembapan dia lebih cenderung ke stabil. Baiklah, seperti inilah secara keseluruhannya untuk memonitoring suhu, kelembapan, dan juga jarak. Baiklah, sekian video penjelasan tentang monitoring suhu, kelembapan, dan juga jarak dengan data yang disimpan di dalam database dan juga divisualisasikan pada web. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.